Ada yang bilang, salah satu tanda seseorang sedang memikirkan kita, yaitu kita mengalami perubahan emosional secara drastis. Seperti yang awalnya bahagia tiba-tiba gelisah, atau bisa juga sebaliknya. Namun apakah benar begitu? Mari kita bahas di kesempatan ini. Halo semua, jumpa lagi di channel Enjal Fahri. Channel yang membahas seputar hubungan dan psikologi cinta, yang mana cocok bagi kalian yang penasaran untuk memahami perasaan seseorang. Di kesempatan ini, kita akan membahas hubungan gelisah dengan rasa rindu. Mungkin kamu belum tahu kalau sebenarnya rasa gelisah bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya disebabkan oleh seseorang yang memikirkanmu. Sebagaimana menurut kepercayaan spiritual, jika kamu sering merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, ada kemungkinan kalau itu berasal dari seseorang yang sedang memikirkanmu. Mungkin kamu gak akan percaya, tetapi ini bisa dijelaskan menurut teori. Mulai dari teori psikologi, resonansi pikiran, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. 1. Perspektif spiritual. Dalam kepercayaan spiritual, energi manusia tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tapi juga bisa menjangkau orang lain. Rasa gelisah yang muncul tiba-tiba seringkali dianggap sebagai hasil dari energi kerinduan seseorang yang terhubung denganmu secara spiritual. Menurut teori spiritual, setiap orang memancarkan vibrasi energi berdasarkan perasaan mereka. Ketika seseorang merindukanmu, vibrasi kerinduan itu bisa terkirim ke arahmu, terutama jika ia memikirkanmu dengan intens. Inilah yang bisa menciptakan perasaan gelisah tanpa alasan jelas. Selain itu, ada juga yang mengaitkan ini dengan telepati emosional. Telepati emosional adalah konsep di mana dua jiwa yang terhubung dapat saling merasakan perasaan satu sama lain. Dalam hal ini, kerinduan yang dirasakan seseorang terhadapmu bisa mempengaruhi energi spiritualmu dan membuatmu merasa tidak tenang atau gelisah. Beberapa tradisi spiritual percaya bahwa rasa gelisah adalah pesan dari alam semesta untuk menyadarkanmu akan hubungan yang belum selesai. Entah itu ada perasaan yang belum sempat kamu katakan, atau bahkan ada seseorang yang sangat mencintaimu. Yang jelas, jika kamu sering gelisah secara mendadak, ini dianggap sebagai pertanda bahwa ada energi yang mencoba menarik perhatianmu. Jadi, menurut perspektif spiritual, rasa gelisah bisa jadi lebih dari sekedar perasaan. Itu adalah bentuk komunikasi energi yang halus, yang menunjukkan bahwa seseorang sedang memikirkanmu dengan intens atau merindukan keberadaanmu. 2. Perspektif psikologi. Dalam psikologi, gelisah yang muncul secara mendadak sering dikaitkan dengan perasaan tidak sadar yang dipicu oleh hubungan emosional. Ini bisa terjadi karena otak kita memiliki mekanisme yang dikenal sebagai mirroring atau efek pantulan emosi. Ketika seseorang memikirkanmu dengan kuat, otakmu mungkin menangkap sinyal emosional tersebut. Menurut teori keterikatan emosional, semakin kuat hubungan emosional antara dua orang, semakin besar kemungkinan mereka dapat merasakan perasaan satu sama lain, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Ini sering terjadi pada orang-orang yang memiliki ikatan mendalam, seperti keluarga, pasangan, atau teman dekat. Selain ikatan emosional, rasa gelisah juga bisa dipengaruhi oleh proses bawah sadar. Jika seseorang terus-menerus memikirkanmu atau merindukanmu, energi emosionalnya bisa mempengaruhi pikiran bawah sadarmu, terutama jika kamu memiliki hubungan emosional dengannya di masa lalu. Jadi, menurut perspektif psikologi, rasa gelisah bukan hanya sekedar fenomena internal, tapi juga bisa menjadi respon terhadap hubungan emosional yang sedang aktif di luar kendali kita. 3. Perspektif kepercayaan budaya. Dalam berbagai budaya, rasa gelisah seringkali dianggap memiliki makna lebih dari sekedar perasaan emosional biasa. Banyak kepercayaan tradisional yang mengaitkan gelisah dengan adanya hubungan batin antara dua individu, terutama ketika seseorang sedang memikirkan atau merindukan kita. Dalam budaya Jawa, gelisah yang tiba-tiba muncul sering disebut sebagai getaran batin.
Ini adalah tanda bahwa ada energi emosional dari orang lain yang sedang mencoba menjangkau kita. Orang tua zaman dahulu percaya bahwa ketika kamu gelisah tanpa sebab, itu karena ada orang yang sedang memikirkanmu dengan intens, atau bisa juga mendoakanmu dari jauh. Sedangkan di beberapa budaya Asia Timur, seperti Jepang dan Tiongkok, ada konsep benang merah takdir. Keyakinan ini menyatakan bahwa orang-orang yang terhubung oleh takdir memiliki benang merah yang tak terlihat, yang memungkinkan mereka untuk saling merasakan meskipun berjauhan. Jadi, menurut perspektif masyarakat dan budaya, rasa gelisah sering dipandang sebagai panggilan dari seseorang yang memiliki hubungan emosional atau spiritual kuat denganmu. 4. Perspektif ilmiah. Dari sisi ilmu pengetahuan, otak manusia merespon rangsangan yang tidak kita sadari. Hal ini berkaitan dengan teori resonansi emosional, di mana pikiran dan perasaan orang lain bisa mempengaruhi gelombang otak kita, terutama jika ada keterikatan emosional yang kuat. Jadi, jangan anggap remeh rasa gelisah yang muncul secara tiba-tiba, karena bisa jadi itu adalah tanda bahwa ada yang diam-diam merindukanmu. 5. Perspektif teori resonansi. Teori resonansi menjelaskan bahwa semua makhluk hidup memancarkan frekuensi energi tertentu. Dalam konteks ini, ketika dua orang memiliki ikatan emosional yang kuat, frekuensi mereka dapat beresonansi satu sama lain, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Jika seseorang merindukanmu dengan intens, energi emosinya dapat mempengaruhi frekuensimu, sehingga menciptakan perasaan gelisah atau tidak nyaman tanpa alasan jelas. Contoh fenomena, kamu tiba-tiba merasa cemas, lalu mengetahui seseorang yang dekat denganmu sedang membutuhkanmu. Atau bisa juga kamu memikirkan seseorang tanpa alasan, dan ternyata dia sedang memikirkanmu pada saat yang sama. Bagaimana? Apakah kamu pernah mengalami fenomena seperti ini? Coba ceritakan pengalaman menarikmu di kolom komentar. 6. Menurut perspektif agama. Dalam beberapa ajaran agama, perasaan gelisah yang muncul tanpa alasan sering dianggap sebagai tanda adanya hubungan spiritual atau doa dari seseorang untuk kita. Namun, setiap agama punya pandangan sendiri terkait hal ini. 1. Islam. Dalam Islam, rasa gelisah bisa dikaitkan dengan doa seseorang yang diam-diam disampaikan untuk kebaikanmu. Hal ini sesuai dengan ajaran bahwa doa adalah bentuk kasih sayang yang paling tulus. Jika seseorang sedang memikirkanmu dan mendoakanmu, energi spiritual dari doa tersebut dapat dirasakan sebagai kegelisahan. Selain itu, gelisah juga bisa menjadi tanda dari Allah agar kamu lebih introspektif dan mendekatkan diri kepadanya. 2. Kristen. Dalam ajaran Kristen, gelisah sering dianggap sebagai bisikan Roh Kudus yang mengingatkanmu tentang sesuatu yang penting. Jika seseorang sedang merindukanmu dan mendoakanmu, itu bisa menjadi cara Tuhan menghubungkan hatimu dengan mereka. Gelisah ini adalah panggilan untuk berdoa atau mencari kedamaian dalam hubunganmu dengan orang lain. 3. Hindu. Dalam kepercayaan Hindu, rasa gelisah dapat dihubungkan dengan karma dan ikatan jiwa. Ketika seseorang merindukanmu, itu dianggap sebagai energi dari hubungan karma masa lalu yang mempengaruhi emosimu saat ini. Gelisah ini bisa menjadi pertanda untuk merenungkan hubunganmu dengan orang tersebut dan mencari cara untuk memperbaiki atau memperkuatnya. 4. Buddha. Dalam ajaran Buddha, rasa gelisah seringkali dikaitkan dengan keterhubungan antara makhluk hidup. Jika seseorang memikirkanmu dengan penuh perasaan, energi mereka dapat mempengaruhi kedamaian pikiranmu. Ini mengingatkanmu untuk mempraktikkan mindfulness dan menciptakan keseimbangan emosional. Jadi, menurut pandangan agama, rasa gelisah adalah tanda dari Tuhan yang mengingatkanmu akan adanya hubungan spiritual atau emosional dengan orang lain. Ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan spiritualmu dan mendoakan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Bagaimana? Apakah kamu suka dengan konten seperti ini? Jika kamu suka, mungkin kamu bisa subscribe channelnya,
karena di channel ini ada banyak video serupa yang tentunya lebih menarik untuk ditonton. Jangan lupa bagikan juga channel ini ke teman-temanmu. Siapa tahu channel ini menjadi kabar gembira bagi mereka. Saya Fahrizal Mujafar, sampai jumpa di konten selanjutnya.